Halo teman-teman, selamat datang kembali bersama kita. Di video kali ini kita akan membahas sebuah kisah perang yang bukan hanya tentang pertempuran, tapi juga tentang kehilangan, pengorbanan, dan pilihan sulit yang harus dihadapi manusia di tengah kekacauan. Seorang pria Tiongkok harus terdampar bersama wanita cantik dari Uni Soviet dan Jepang. Keduanya sangat cantik dan menggoda di tengah kerusuhan Perang Dunia Kedua. Apa yang akan terjadi pada mereka? Pastikan kalian nonton sampai akhir, karena cerita ini punya akhir yang benar-benar sulit dilupakan. Tahun 2000, seorang pria tua bernama Yang duduk berhadapan dengan seorang wartawan. Wajahnya terlihat tenang, namun sorot matanya menyimpan luka lama yang belum benar-benar hilang. Setelah beberapa saat terdiam, ia mulai menceritakan masa lalu kelam yang pernah ia alami saat perang antara Tiongkok dan Jepang. Dengan suara pelan namun berat, Yang mengenang bagaimana dirinya pernah ditangkap secara paksa tanpa alasan yang jelas, seolah hidupnya tidak memiliki arti di mata para tentara saat itu. Di tangannya, ia menggenggam sebuah boneka kecil bernama Okiagari Koboshi, satu-satunya benda yang tersisa dari masa perang. Saat ia menatap boneka itu, ingatannya perlahan terseret jauh ke belakang, kembali ke Agustus 1945, di mana Perang Dunia Kedua hampir berakhir, namun kekacauan justru masih berada di puncaknya. Di Pegunungan Qingang, wilayah timur Laut Cina, pasukan Jepang menguasai daerah tersebut dengan kekuatan penuh. Warga sipil, terutama para petani, ditangkap dan ditahan tanpa alasan yang jelas. Mereka diperlakukan dengan kejam, seolah bukan manusia. Di berbagai titik, tentara Jepang berjaga di dalam parit pertahanan, bersiap menghadapi kemungkinan serangan dari pihak musuh. Namun, situasi tiba-tiba berubah ketika sebuah kabar mengejutkan datang. Uni Soviet secara resmi menyatakan perang terhadap Jepang. Kabar ini langsung mengguncang mental pasukan Jepang, mengingat sebelumnya kedua pihak terikat perjanjian untuk tidak saling menyerang. Tak lama setelah itu, serangan besar pun dimulai. Tank-tank Soviet bergerak maju tanpa henti, diiringi pesawat tempur yang membombardir wilayah pertahanan Jepang secara brutal. Meski berada di bawah tekanan besar, tentara Jepang tetap memberikan perlawanan sengit. Bahkan banyak dari mereka memilih cara ekstrim dengan melakukan serangan bunuh diri, meledakkan granat tepat di bawah tank musuh. Namun, semua usaha itu tidak cukup untuk menghentikan laju pasukan Soviet yang jauh lebih unggul. Pertahanan Jepang runtuh satu persatu. Di tengah kekacauan tersebut, para tahanan mulai dieksekusi tanpa ampun. Suara tembakan terus terdengar, mengakhiri hidup mereka satu persatu dalam waktu singkat. Hingga akhirnya hanya tersisa satu orang yang masih hidup, yaitu Yang yang saat itu berusia sekitar 30 tahun. Seorang tentara Jepang bersiap mengakhiri hidup Yang dengan mengarahkan senjatanya. Namun tepat di detik terakhir, sebuah tank Soviet menerobos masuk dan menghancurkan posisi tersebut, menewaskan tentara Jepang itu seketika. Yang pun selamat dari kematian yang nyaris merenggut nyawanya. Setelah itu, pasukan Soviet mengamankannya dan mencoba menanyai identitasnya. Tetapi karena perbedaan bahasa, Yang hanya bisa terdiam tanpa memberikan jawaban. Tanpa banyak pilihan, mereka tetap membawanya menuju markas sambil memberinya sedikit bekal. Yang kemudian dimasukkan ke dalam truk evakuasi bersama para tentara yang terluka. Di tengah perjalanan, terdengar siaran radio yang mengumumkan bahwa Amerika, Inggris, dan Uni Soviet telah mendesak Jepang untuk menyerah tanpa syarat. Kabar itu langsung disambut dengan kegembiraan oleh para tentara yang merasa perang akan segera berakhir. Namun euforia tersebut justru membuat sopir kehilangan fokus, hingga tanpa disadari mereka keluar jalur dan terpisah dari rombongan utama. Keadaan menjadi semakin berbahaya ketika truk tersebut justru memasuki wilayah markas tersembunyi Jepang. Tanpa peringatan, tembakan langsung menghujani mereka. Beruntung, pasukan Soviet lainnya segera datang membantu, sehingga pertempuran sengit pun tak terhindarkan. Namun, kondisi pasukan Soviet semakin melemah. Banyak yang terluka, dan posisi mereka mulai terdesak.
Dalam kekacauan itu, Yang memutuskan untuk melarikan diri ke dalam hutan demi menyelamatkan diri. Di tengah pelariannya, ia bertemu dengan dua tentara Soviet bernama Naja dan Shakov yang juga sedang berusaha kabur. Ketiganya akhirnya melarikan diri bersama, berlari tanpa arah hingga terjatuh di lereng bukit, namun berhasil lolos dari kejaran tentara Jepang. Meski begitu, perdebatan muncul ketika Shakov menganggap Yang hanya akan menjadi beban dan mengusulkan agar ia ditinggalkan. Naja menolak keras karena tidak tega melihat kondisi yang sudah menderita. Setelah perdebatan singkat, Shakov akhirnya setuju untuk tetap bersama. Perjalanan mereka berlanjut hingga tiba di sebuah jembatan kayu yang memiliki pos penjagaan. Shakov memutuskan untuk memeriksa situasi lebih dulu, sementara yang lain menunggu dari kejauhan. Tiba-tiba sebuah granat dilempar dari dalam pos, membuat Shakov langsung bersiaga. Namun ia segera menyadari bahwa granat tersebut belum aktif. Dengan hati-hati, ia membuka pintu dan mendapati dua gadis Jepang di dalamnya, kakak beradik bernama Akibako dan Yuki. Keduanya langsung panik saat melihat tentara asing. Dalam ketakutan, Yuki memilih bundir dengan menelan pil sianida. Akibako hampir melakukan hal yang sama, namun berhasil dihentikan oleh Shakov yang kemudian membuatnya pingsan. Setelah itu, Shakov memeriksa barang bawaan mereka, namun tidak menemukan sesuatu yang penting selain sebuah boneka tradisional Jepang. Ia membuangnya begitu saja, tetapi yang diam-diam mengambil boneka tersebut. Tak lama kemudian, Shakov berniat membunuh Akibako karena takut gadis itu akan melaporkan keberadaan mereka. Namun Naja kembali melarangnya karena merasa Akibako bisa membantu mereka menemukan jalan keluar dari hutan. Akhirnya mereka sepakat untuk membawa Akibako dengan kondisi terikat dan dipaksa menunjukkan arah. Perjalanan terus berlanjut hingga mereka menemukan pagar berduri. Setelah berhasil melewatinya, Shakov mulai merasa ada yang tidak beres ketika menemukan kawat tersembunyi di tanah. Menyadari bahwa mereka telah memasuki ladang ranjau. Karena sudah terlanjur masuk, Shakov terpaksa menonaktifkan ranjau satu persatu, sementara yang lain menunggu dengan cemas. Namun, nasib berkata lain, sebuah ledakan terjadi di depan dan menewaskan Shakov seketika. Kematian Shakov membuat Naja terpukul dan meluapkan emosinya kepada Akibako. Dengan senjata di tangan, ia memaksa gadis itu berjalan lebih dulu. Namun karena ketakutan, Akibako justru melarikan diri, membuat Naja langsung mengejarnya sambil menembak. Di tengah situasi itu, Yang menemukan pedang milik Shakov yang tertinggal. Sayangnya, suara mereka menarik perhatian pasukan Jepang yang berada di sekitar. Tanpa pilihan lain, mereka kembali melarikan diri ke dalam hutan sambil membuat jejak palsu untuk mengelabui musuh. Tentara Jepang terus mengejar tanpa henti, hingga akhirnya mereka bersembunyi di dekat sungai, bersembunyi di balik pepohonan sambil menahan napas. Yang bahkan menutup mulut Akibako agar tidak bersuara. Beruntung, tentara Jepang terkecoh dan pergi ke arah lain. Namun ketika keadaan mulai aman, Akibako tiba-tiba berteriak, hampir saja membuat mereka ketahuan. Untungnya, seekor burung melintas dan mengalihkan perhatian tentara Jepang. Setelah ancaman benar-benar hilang, emosi Naja memuncak dan ia memerintahkan Yang untuk membunuh Akibako yang sudah terikat. Dendam lama dalam diri Yang pun kembali muncul. Amarahnya memuncak hingga ia siap mengayunkan pedang. Namun tepat saat itu, ingatan masa lalu kembali muncul dengan sangat jelas. Ia teringat saat desanya diserang oleh tentara Jepang, di mana seluruh warga ditangkap tanpa ampun. Yang dan ibunya diikat di sebuah tiang tanpa bisa bergerak. Dan di hadapan mereka, seorang tentara Jepang perlahan mendekat, mengangkat tombaknya, lalu mengarahkannya tepat ke ibu Yang. Dalam bayangan masa lalu itu,
Yang kembali menyaksikan momen paling menyakitkan dalam hidupnya. Ibunya dibunuh begitu saja oleh tentara Jepang, tanpa sedikit pun belas kasihan. Sementara dirinya dibiarkan hidup hanya karena masih dianggap belum berguna untuk dibunuh. Kenangan itu menghantam perasaannya dengan keras. Kembali ke masa sekarang, ingatan tersebut membuat niat Yang untuk membunuh Akibako langsung runtuh. Tangan yang sempat terangkat kini melemah, dan ia memilih untuk membatalkan semuanya. Setelah itu, Yang dan Naja melanjutkan perjalanan, meninggalkan Akibako yang masih terikat di pohon. Namun belum lama berjalan, mereka justru menemukan jalan buntu. Di depan mereka terbentang pemandangan mengerikan, bangkai hewan berserakan di mana-mana, menimbulkan rasa tidak nyaman sekaligus ketakutan. Dari situ, mereka mulai sadar bahwa arah yang mereka tempuh kemungkinan salah. Tak punya banyak pilihan, Yang akhirnya kembali dan menjemput Akibako, dengan harapan gadis itu bisa membantu mereka menemukan jalan keluar. Saat malam tiba, mereka berhenti untuk beristirahat di tengah hutan. Akibako masih dalam keadaan terikat, sementara Yang mengeluarkan boneka milik gadis itu dan memandangi benda tersebut dengan rasa penasaran. Naja lalu mengambilnya dan menunjukkan cara memainkannya. Boneka itu ternyata bisa diputar dan mengeluarkan musik kecil yang sederhana. Dari kejauhan, Akibako memperhatikan bonekanya dengan tatapan kosong, seolah pikirannya melayang jauh. Perlahan ingatannya kembali ke masa lalu, saat ia dipaksa mengikuti wajib militer Jepang. Semua pemuda diwajibkan ikut berperang, karena bagi mereka, perang adalah sesuatu yang dianggap suci dan harus dimenangkan. Kembali ke kondisi sekarang, Akibako masih terlihat diam dan tenggelam dalam pikirannya. Naja kemudian memberinya makanan, sementara Yang mengembalikan bonekanya. Perlakuan itu membuat Akibako mulai merasa sedikit aman, dan perlahan ia menyadari bahwa kedua orang tersebut tidak sepenuhnya berniat jahat. Keesokan harinya, perjalanan kembali dilanjutkan. Saat mereka menyeberangi batang pohon tumbang yang dijadikan jembatan, Yang tiba-tiba kehilangan keseimbangan. Kejadian itu membuat Akibako ikut terjatuh ke dalam rawa hisap. Ia langsung panik dan berteriak meminta tolong karena tubuhnya semakin tenggelam. Naja yang masih menyimpan amarah hanya diam dan tidak berniat membantu. Namun Yang tidak tega melihatnya, sehingga ia meminjam senapan dari Naja untuk menjangkau Akibako. Dalam posisi genting itu, Yang sempat menyadari bahwa arah senapan menghadap langsung ke dirinya, membuatnya khawatir jika Akibako secara tidak sengaja menarik pelatuk. Namun ternyata tidak terjadi apa-apa. Akibako tidak melakukan hal berbahaya, dan Yang berhasil menariknya keluar dari rawa dengan selamat. Malam berikutnya, mereka kembali berhenti untuk makan dan beristirahat. Naja membagikan sisa makanan, namun tanpa diduga, Akibako justru memberikan bagiannya kepada Yang sebagai bentuk terima kasih karena telah menyelamatkannya. Sikap itu membuat Yang terdiam, lalu perlahan kembali mengingat masa lalunya. Ia teringat saat menjadi tawanan Jepang dan dipaksa melakukan pekerjaan kasar, termasuk membuang mayat warga ke sungai. Ia harus mengangkat satu persatu tubuh tak bernyawa. Hingga suatu saat ia menemukan temannya yang ternyata masih hidup meskipun dalam kondisi lemah. Dengan harapan temannya bisa diselamatkan, Yang melaporkan hal itu kepada komandan Jepang. Namun kenyataannya jauh lebih kejam. Temannya justru dimasukkan ke dalam karung, dibakar hidup-hidup, lalu diberi bahan peledak dan diledakkan. Bagi tentara Jepang, orang yang tidak mampu bertahan hanyalah beban yang harus disingkirkan. Mengingat semua itu, Yang tidak mampu menahan emosinya dan akhirnya menangis. Memasuki hari ketiga, mereka akhirnya berhasil keluar dari hutan. Di hadapan mereka terbentang padang rumput luas yang kering dengan hembusan angin kencang yang tidak berhenti. Naja merasa yakin bahwa pasukannya berada di arah utara, sehingga ia mengajak yang lain menuju ke sana. Dalam perjalanan, mereka menemukan bangkai pesawat Jepang yang jatuh setelah ditembak.
Pemandangan itu membuat Akibako langsung teringat pada seseorang bernama Onishi, kekasih masa kecilnya yang kini menjadi pilot tempur Jepang. Tanpa berpikir panjang, ia langsung berlari menuju lokasi jatuhnya pesawat. Yang khawatir, ia akan melarikan diri, segera mengejar dan membawanya kembali. Namun beberapa saat kemudian, Akibako kembali diliputi ingatan tentang Onishi dan sekali lagi berlari menuju bangkai pesawat tersebut. Kali ini, Naja memilih untuk membiarkannya dan mengajak Yang melanjutkan perjalanan tanpa peduli. Namun, Yang tidak sanggup meninggalkan Akibako sendirian. Ia memilih kembali menghampirinya, meskipun hal itu membuat Naja marah hingga mengancam akan menembaknya. Dengan tenang, Yang mengatakan bahwa Naja tidak akan bisa bertahan sendirian. Perkataan itu membuat Naja terdiam, lalu akhirnya ia memutuskan untuk kembali ikut bersama mereka. 你凭什么用把破枪吓唬人？ Подождите! Saat Yang mendekati Akibako, tiba-tiba ia dikejutkan oleh api yang muncul dari bangkai pesawat. Ia langsung menarik Akibako menjauh, sementara Naja yang sempat mendekat segera mundur. Angin yang bertiup kencang membuat api dengan cepat menyebar ke seluruh padang rumput. Situasi menjadi sangat berbahaya karena api bergerak semakin luas dan mengancam akan membakar mereka hidup-hidup. Dalam kondisi panik itu, Akibako tiba-tiba menemukan ide. Ia membakar rumput di sekitar mereka terlebih dahulu. Lalu berbaring di area yang sudah hangus. Ia memberi isyarat kepada Yang dan Naja menggunakan bahasa Mandarin agar melakukan hal yang sama. Yang langsung memahami maksudnya dan mengikuti instruksi tersebut. Tak lama kemudian, api besar melintas dan membakar seluruh area, namun tidak menyentuh tempat mereka karena sudah lebih dulu terbakar. Setelah api mereda, mereka bertiga merasa lega karena berhasil selamat. Dalam perjalanan berikutnya, Yang akhirnya bertanya mengapa Akibako sejak awal tidak menunjukkan bahwa dirinya bisa berbahasa Mandarin. Sambil berjalan, Akibako mulai menceritakan masa lalunya. Ia mengaku bahwa dirinya pernah tinggal di Cina sejak kecil, pindah ke sana saat berusia 4 tahun dan tumbuh besar di daerah pegunungan. Ayahnya adalah seorang petani sebelum akhirnya dipaksa ikut perang oleh Jepang. Sebelum berangkat, ayahnya sempat menyuruh Akibako dan saudaranya untuk melarikan diri ke pantai agar bisa menyeberang ke Jepang. Namun, mereka justru tersesat di perjalanan hingga akhirnya bertemu dengan Yang dan Naja. Sambil menggambar peta sederhana di tanah, Akibako menjelaskan bahwa wilayah tersebut hampir tidak memiliki penduduk, kecuali beberapa markas rahasia militer Jepang. Ia memperingatkan bahwa jika mereka terus berjalan ke arah utara seperti yang diinginkan Naja, mereka hanya akan terjebak di hutan luas tanpa sumber makanan. Karena itu, ia menyarankan agar mereka kembali dan mencari jalan utama, meskipun risikonya adalah bertemu kembali dengan tentara Jepang. Yang setuju dengan saran tersebut, namun Naja tetap bersikeras ingin menuju utara. Perdebatan pun tidak terhindarkan, hingga akhirnya Yang dan Akibako memilih berjalan lebih dulu meninggalkan Naja. Setelah beberapa saat, Naja pun menyerah dan akhirnya memutuskan untuk mengikuti mereka kembali. Perjalanan mereka bertiga berlanjut tanpa arah yang jelas, menembus hutan demi hutan dengan satu tujuan sederhana: tetap hidup sampai semuanya berakhir. Dalam kondisi serba terbatas, Naja sempat menemukan beberapa jamur liar yang setidaknya bisa mengisi perut mereka. Tak lama kemudian, mereka berpapasan dengan seekor rusa besar. Naja sempat mengangkat senapan, berniat menjadikannya santapan. Namun saat melihat rusa itu hanya berdiri diam tanpa perlawanan, hatinya goyah. Ia akhirnya menurunkan senjata dan membiarkan hewan itu pergi. Ketika mereka mulai menyiapkan tempat bermalam, Akibako justru terlihat bermain sendiri seperti anak kecil. Tingkahnya membuat Naja terdiam, merasa iba melihat sisi polos gadis itu. Namun di balik kepolosan tersebut, tersembunyi luka dan doktrin keras dari masa lalu. Akibako pernah diajari bahwa musuh adalah penyebab penderitaan mereka, sehingga membunuh dianggap sebagai sesuatu yang benar.
Tanpa peringatan, hujan deras tiba-tiba mengguyur hutan. Dalam kekacauan itu, Naja terpisah dan kehilangan arah. Sementara Yang dan Akibako memilih tetap di tempat sambil berteriak memanggilnya. Setelah hujan reda, Akibako mengusulkan agar mereka melepaskan tembakan sebagai penanda. Namun, Yang langsung menolak karena khawatir suara tersebut justru menarik perhatian tentara Jepang. Di sisi lain, Naja yang terjatuh ke dalam sebuah jurang perlahan sadar. Saat membuka mata, ia mendapati dirinya berada di antara tumpukan tulang belulang hewan besar, pertanda bahwa tempat itu dihuni predator berbahaya. Malam pun datang dan mereka belum juga bertemu kembali. Akibako mengingatkan Yang untuk tetap waspada. Sementara itu, Yang sebenarnya belum benar-benar menguasai penggunaan senapan, namun ia sengaja menutupinya dan tidak membiarkan Akibako menyentuh senjata itu, karena takut gadis tersebut bisa berbalik mengancamnya. 2 hari berlalu tanpa kabar dari Naja. Suatu ketika, Yang mendengar suara mendekat. Ia dan Akibako langsung berharap itu adalah Naja. Namun harapan itu pupus saat yang muncul justru seekor harimau besar yang tampak lapar. Keduanya membeku dalam ketakutan. Saat hewan itu semakin mendekat, Akibako dengan cepat membimbing Yang menggunakan senapan, membuka pengaman dan menarik pelatuk. Dengan tangan gemetar, Yang akhirnya menembak. Tembakannya tidak sempurna, namun cukup untuk mengusir ancaman. Suara tembakan itu ternyata terdengar oleh Naja, yang akhirnya menemukan arah untuk kembali. Setelah situasi mereda, Yang sempat mempertanyakan mengapa Akibako tidak dari awal mengatakan bahwa ia bisa menggunakan senjata. Ia merasa kejujuran sangat penting jika mereka ingin bertahan bersama. Tak lama kemudian, Naja akhirnya kembali. Yang langsung menyambutnya dengan pelukan lega. Mereka kembali bersama, meskipun ada sedikit rasa cemburu dari Akibako melihat kedekatan mereka. Perjalanan dilanjutkan hingga mereka menemukan sebuah sungai. Mereka saling membantu saat menyeberang, lalu beristirahat di seberang. Naja dan Akibako sempat bermain air untuk melepas penat, sementara Yang diam-diam mencoba memahami cara kerja senapan. Usahanya berhasil, ia mulai bisa mengisi peluru dan membidik dengan lebih percaya diri. Rasa ingin tahunya belum berhenti. Yang kemudian mencoba memeriksa granat milik Naja, namun tanpa sengaja ia menarik pin pengamannya. Menyadari bahaya itu, Naja langsung bereaksi cepat, menendang granat tersebut menjauh sambil melindungi mereka. Ledakan terjadi di sungai, namun mereka berhasil selamat. Perjalanan berlanjut hingga mereka melihat pesawat Uni Soviet melintas di langit. Naja mencoba memberi isyarat meminta bantuan, namun tidak ada yang menyadarinya. Hal itu membuatnya frustrasi. Mereka tetap berjalan mengikuti petunjuk Akibako, meskipun Yang mulai meragukan arah yang diambil. Saat matahari terbenam, Akibako tetap bersikeras bahwa mereka berada di jalur yang benar. Namun keesokan harinya, kenyataan berkata lain. Mereka justru kembali ke sebuah markas militer Jepang, tempat yang pernah menjadi saksi kehancuran pasukan Naja. Yang dan Naja langsung menyadari bahwa mereka telah diarahkan ke tempat yang salah. Mereka pun menekan Akibako untuk menjelaskan. Dalam kondisi terpojok, Akibako mengaku bahwa ia berniat membawa mereka menyerah kepada Jepang agar bisa mendapatkan makanan dan tempat aman. Mendengar itu, Yang berpura-pura setuju, meskipun Naja terlihat khawatir. Yang kemudian masuk ke area markas dengan santai, sementara Akibako mencari keberadaan tentara Jepang. Namun ternyata tempat itu sudah kosong. Yang lalu mengatakan bahwa Jepang sudah berada di ambang kekalahan. Mendengar hal itu, ekspresi Akibako berubah. Ia tampak terpukul. Sementara itu, Yang dan Naja mulai mengumpulkan persediaan makanan yang tersisa. Naja bahkan menemukan truk Soviet yang ditinggalkan dan merasa sangat senang.
Saat mereka beristirahat sambil makan dan mendengarkan radio, terdengar kabar bahwa Kaisar Jepang akan menyerah tanpa syarat. Berita itu justru menghancurkan perasaan Akibako. Dalam keadaan emosional, ia diam-diam mengambil senjata milik Naja dan mengarahkannya ke mereka. Yang terkejut melihat perubahan sikap tersebut. Dengan langkah tenang, Yang mendekat dan menantangnya untuk menembak. Namun saat pelatuk ditarik, senjata itu tidak mengeluarkan peluru. Akibako langsung runtuh dan menangis, merasa bersalah atas apa yang hampir ia lakukan. Naja kemudian menyadari bahwa Yang telah lebih dulu mengosongkan senjata itu sebagai langkah berjaga-jaga. Yang memang tidak pernah sepenuhnya percaya, mengingat pengalaman pahit yang ia alami. Setelah kejadian itu, mereka kembali ke sungai. Naja tampak mencoba menikmati suasana. Namun ketegangan kembali muncul ketika Yang meluapkan amarahnya terhadap kekejaman Jepang di masa lalu. Akibako meminta maaf dengan tulus, berharap masih bisa diterima. Namun bagi Yang, luka itu terlalu dalam. Ia mengingatkan bahwa keluarganya telah menjadi korban. Ia juga menyinggung bagaimana Akibako sempat membawa mereka ke dalam bahaya. Dengan air mata, Akibako menjelaskan bahwa ia tidak pernah benar-benar berniat membunuh, melainkan hanya ingin bertahan hidup dengan cara menyerah. Mendengar itu, Yang dengan tegas menolak. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak akan pernah menyerah kepada Jepang. Meski emosinya belum sepenuhnya reda, Yang akhirnya memilih untuk menahan diri. Ia tidak membalas dengan kekerasan dan perlahan memberikan maaf kepada Akibako. Di waktu yang sama, ketika berada di tepi sungai, Naja yang sedang mandi perlahan tenggelam dalam kenangan pahitnya. Bayangan keluarganya yang menjadi korban bom Jepang kembali menghantui pikirannya. Rasa kehilangan itu bercampur dengan amarah yang belum sepenuhnya padam. Seakan ia masih menuntut balasan atas tragedi yang menimpa orang-orang yang ia cintai. Tidak jauh dari situ, Yang dan Akibako berbicara berdua. Dengan nada tenang, Yang menyarankan agar Akibako kembali ke Jepang dan mencoba menjalani hidup seperti sebelum perang menghancurkan segalanya. Namun Akibako menunduk dan mengakui bahwa ia sudah tidak memiliki siapapun lagi. Ibunya telah tiada, begitu juga adiknya. Dengan suara ragu, ia bahkan mengatakan ingin menganggap Yang sebagai kakaknya jika pria itu bersedia. Mendengar hal tersebut, Yang tidak memberi jawaban pasti. Ia hanya kembali menegaskan bahwa tempat terbaik bagi Akibako adalah pulang dan memulai hidup baru. Ucapan itu justru membuka kembali ingatan Akibako pada seseorang yang sangat berarti baginya, Onishi, seorang pilot muda Jepang yang juga kekasih Akibako. Ia terlibat dalam misi kamikaze, di mana para pilot diperintahkan menabrakkan pesawat mereka ke kapal perang musuh sebagai bentuk pengorbanan terakhir. Pada 16 Agustus 1945, Onishi bersama rekan-rekannya menghadapi armada Amerika. Satu persatu pesawat di sekitarnya ditembak jatuh sebelum mencapai target. Dalam kondisi terdesak, perintah terakhir pun diberikan, menyerang dengan cara bundir. Namun di saat krusial itu, Onishi dilanda keraguan. Ia memilih menjauh, mencoba menyelamatkan dirinya. Keputusan tersebut dianggap sebagai pembangkangan. Tanpa ragu, komandannya menembak pesawat Onishi hingga jatuh dan menghilang ke laut. Cerita kembali ke perjalanan Yang, Naja, dan Akibako. Kini mereka melanjutkan perjalanan menggunakan truk milik Soviet, menyusuri jalan yang mulai terbuka dari hutan. Setelah perjalanan cukup jauh, mereka berhenti di dekat aliran sungai untuk beristirahat. Dari radio yang mereka bawa, terdengar kabar bahwa Jepang telah menyerah, dan semua pasukan diperintahkan untuk menghentikan perlawanan serta meletakkan senjata. Namun, suasana tenang itu tidak bertahan lama. Tiba-tiba terdengar suara tembakan dari kejauhan. Rasa penasaran mendorong Akibako untuk berlari mencari tahu apa yang terjadi. Sesampainya di lokasi, ia dibuat terpaku oleh pemandangan yang mengerikan. Sekelompok tentara Jepang bersama warga sipil justru memilih bundir.
Mereka tidak mampu menerima kekalahan negaranya. Bahkan, beberapa tentara terlihat membunuh keluarga mereka sendiri sebelum bundir. Akibako yang melihat kejadian itu salah mengartikan situasi. Ia mengira mereka belum mengetahui bahwa perang telah berakhir secara damai. Tanpa berpikir panjang, ia berlari mendekat dengan niat menghentikan mereka. Namun langkahnya terhenti secara tragis. Seorang komandan Jepang langsung menembaknya tanpa ragu. Akibako pun tewas seketika. Melihat kejadian itu, emosi Yang dan Naja meledak. Mereka segera menyerbu menggunakan truk dari posisi yang lebih tinggi. Dengan amarah yang tak terbendung, Yang menembaki para tentara Jepang sambil menghantam mereka dengan kendaraan. Pertempuran singkat itu berakhir dengan kemenangan di pihak mereka. Setelah semuanya usai, Yang mengambil kembali boneka milik Akibako. Ia lalu menyalakan radio dan memutar siaran dalam berbagai bahasa yang menegaskan bahwa perang telah benar-benar berakhir. Pihak Amerika, Soviet, dan Inggris juga menjamin keselamatan bagi mereka yang menyerah. Mendengar kabar tersebut, sisa tentara Jepang yang masih hidup akhirnya menjatuhkan senjata mereka. Mereka memilih bertahan hidup daripada mati sia-sia. Pada akhirnya, Yang dan Naja berjalan bersama rombongan warga Jepang yang kembali ke kampung halaman mereka. Bertahun-tahun kemudian, yang telah menua masih menyimpan boneka kecil tersebut sebagai pengingat masa lalu yang tak terlupakan. Sementara itu, Naja di masa tuanya terlihat berdiri di Moskow, meletakkan bunga di sebuah monumen sebagai bentuk penghormatan atas perjuangan yang pernah mereka lalui. Kisah mereka pun berakhir, menyisakan kenangan tentang perang, kehilangan, dan sisi kemanusiaan yang tetap bertahan di tengah kehancuran. Pada akhirnya, perang memang bisa berakhir, tapi luka dan kenangannya akan terus hidup dalam diri mereka yang selamat. Kisah Yang, Naja, dan Akibako mengajarkan kita bahwa di tengah kebencian sekalipun, kemanusiaan masih bisa ditemukan, meski harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Gimana menurut kalian tentang cerita ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa terus berkembang. Sampai jumpa di cerita menarik berikutnya.